Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja nih. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi ya, udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, Bapak Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia, karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli, dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu nyak mikir, kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasan. Ya gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, bunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang, langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan nggak sih pemerintah Indonesia? Memalukan nggak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli, karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi itu dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi ke sana kemari, tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa.
Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita melihat sebuah cuplikan video. Ini salah satu pemuda yang cukup memberikan satu perhatian bagi publik terkait dengan analisisnya terhadap kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Terkait ijazah yang sampai detik ini masih belum ada keterangan yang pasti apakah memang ijazah tersebut asli atau memang palsu. Nah, hal ini teman-teman disampaikan oleh seorang pemuda ini, menyatakan bahwa kenapa polisi tidak berani mengungkapkan kasus ini. Tentu teman-teman bisa memahami dan mengerti sendiri apa yang disampaikan. Dan terkait dengan ijazah asli mantan Presiden Joko Widodo ini, banyak hal yang kita duga, banyak hal yang kita seperti netizen curigai bahwa apakah ada sesuatu hal yang janggal begitu ya, sehingga tidak berani untuk ditunjukkan. Namun dalam hal ini bahwa teman-teman ya, kita menunggu bagaimana polisi mengungkapkan kasus ini, dan apakah polisi takut dengan Jokowi sehingga kasus ini tidak berani untuk ditujukan, atau memang Pak Jokowi ini sudah dikuasai polisi ini, apakah sudah dikuasai oleh geng Solo atau seperti apa. Nah, jadi teman-teman, di bawah ini ada sebuah komentar yang cukup menarik, menyatakan semua yang sudah dibongkar pakai uang, tapi Raya dengan sangat paham jasa itu palsu. Polisi sudah dipesan tidak boleh diketahui publik, si Mulyono bisanya memutarbalikkan fakta. Ya, sepakat dan jelas palsu, dan polisi melindungi pemakai ijazah. Dan termul ya kan kekurangan duit, maka siap kebohongan untuk dapat duit, termasuk penegakan yang termul. Setuju dengan pendapat Bang, memang Jokowi sendiri bilang IP-nya di bawah 2,0 ya, di bawah 2 itu menurut dari DDO ya, begitu DDO, dan bahkan ini tidak lulus kalau menurut dari ya informasi dari kampus atau universitas manapun begitu ya. Apalagi IP-nya di bawah 2 tersebut, teman-teman, ini ya sungguh menyedihkan kalau itu bisa diloloskan atau bisa lolos. Nah, katakan yang benar, yang salah katakan salah. Polisi menyembunyikan maling harus dikenakan sanksi, dan Jokowi, sampai kapan Anda berbohong ya, menipu atau sudah tak punya moral akibat keserakahan. Makanya Polri didesak untuk reformasi, baru tahu ya ijazah diragukan. Ini anak muda ngomongnya benar ya, masuk di akal dan orang waras. Dan bahkan polisi juga membohongi masyarakat. Ini menandakan Kapolri nggak becus ya dalam menegakkan hukum. Dan pengkhianat bangsa harus dibunuh atau dihukum. Kalau polisi takut mengungkapkan, berarti polisi yang konyol ya. Jadi dari masalah yang kecil tidak bisa diselesaikan ya, adakah masalah besar? Nah, jadi teman-teman, bahwa kalau misalnya polisi tidak bisa menyelesaikan ya masalah sepele saja, apalagi kasus-kasus besar atau masalah besar teman-teman yang ada di negeri ini, ya tentu sulit untuk membongkar hal ini. Oke, itulah salah satu contoh yang kecil saja, maka wajib untuk disegerakan ya, dilaksanakan informasi kepolisian atau segera Kapolrinya dipecat atau diganti yang baru. Ya, jadi seberapa banyak saya perhatikan teman-teman bahwa komentar netizen ini apakah ada pengaruhnya dengan ijazah Jokowi sehingga Kapolrinya mesti harus diganti. Itu pesanan-pesanan netizen atau yang disampaikan oleh netizen terhadap berapa komentar ya, setiap saya lihat di komentar-komentar ya, setiap media sosial teman-teman, bahwa listio sigit ini harus diganti. Nah, jadi apakah ada sesuatu hal yang aneh begitu ya kepada Kapolri ini sehingga banyak sekali ya netizen yang menyatakan bahwa harus diganti dan segala macam. Dan memang Jokowi sangat memalukan jadi presiden 10 tahun untuk merusak negara ini. Karena ada mantan rektor dan cuan, dan anak saya baru SD saja Menteri Jokowi berijazah palsu. Ya, jadi kata orang bijak, pembohong akan menutupi kebohongan berikutnya, dan pembohong akan terus berbohong.
dan berbohong lagi. Mudah-mudahan ya di bulan ini ya yang penuh ampunan para pembohong segera bertobat dan segera ampuni dosa-dosa. Oke, kalau itu ada pengampunan bagi mereka. Oke. Polisi juga tidak mau mengatakan ijazah Jokowi itu asli. Pihak UGM juga demikian. Polisi hanya mengatakan identik. Ya, jadi teman-teman memang banyak sekali ya timbul pertanyaan-pertanyaan di ruangan publik terkait dengan keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini. Terkait dengan polisi juga yang menyelidiki ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu tidak mereka menyampaikan bahwa itu asli, tapi hanya menyatakan identik. Begitu juga dengan UGM. Sebenarnya itu ada apa ya? Kedua lembaga tersebut, baik itu yang menyelidiki maupun dari yang mengeluarkan ijazah, ya sepertinya mereka masih sepertinya ini ragu-ragu ya menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Hanya mereka menyampaikan bahwa itu identik ya, identik, dan kalau misalnya identik itu bisa saja palsu seperti yang disampaikan oleh Susno Duaji ya, mantan Wakapolri tersebut, bisa saja itu palsu atau asli. Nah, jadi teman-teman ini banyak sekali ya dugaan-dugaan di luar sana ya terhadap ijazah Jokowi itu. Karena kenapa? Kalau misalnya ya penyidik saja menyatakan hanya identik, dan begitu juga Universitas Gadjah Mada, bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka mengakui ya ijazah Jokowi itu adalah identik juga? Kenapa nggak berani menyampaikan bahwa itu asli? Ya, jadi teman-teman mungkin teman-teman bisa menjawab sendiri terkait dengan hal ini dan bisa memahami sendiri, karena memang pada dasarnya ijazah itu ya tidak pernah ditujukan. Hanya beberapa kali saya perhatikan ya cuplikan-cuplikan mantan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ya ijazah saya masih ada di tangan saya. Nah, jadi maka dari itu bahwa memang ya baik relawannya maupun kuasa hukumnya tentu sangat ragu dengan hal ini kalau tidak pernah ditujukan kepada publik. Nah, menjadi pertanyaan apakah itu ada atau tidak. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.